Pesona Ustadz Tampan, Bab 9, Acara Pernikahan. Wajah Rizal masih terlihat terpana melihat kecantikan wanita yang kini sudah menjadi istrinya itu. Hatinya benar-benar tidak bisa berbohong, meski bibirnya masih saja menyangkalnya. Apalagi ketika gadis di depannya itu tersenyum dengan begitu manisnya. Dunianya tiba-tiba saja runtuh. Tubuhnya mematung hanya ingin memandang wajah di depannya saja. Perlahan Sierra mendekat ke arah suaminya. Dia kembali menundukkan kepala. Jantungnya mulai berdesir hebat saat jarak di antara mereka semakin dekat. Kini pria itu hanya berjarak 1 jengkal tangan di depan Sierra. Hembusan nafas Rizal yang berdiri di depannya terdengar jelas olehnya. Dalam hidupnya tidak pernah sekalipun dia dekat dengan seorang laki-laki dengan jarak seperti ini. Jika mulutnya tidak bisa dikendalikan untuk berceloteh sesuka hatinya, namun tubuhnya masih bisa ia jaga untuk tidak begitu dekat dengan yang bukan muhrimnya. Silahkan, sekarang sudah sah. Boleh cium tangan suaminya dulu. Untuk pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan akad, pembawa acara memberikan perintah. Rizal tanpa sungkan sudah mengangkat tangannya ke hadapanku. STTT, cepetan ke, jangan lama-lama, itu wartawan, tukang foto udah nungguin. Rizal berbisik pelan kepada Sierra yang masih belum merespon. Perlahan gadis itu mendongak, meraih tangan Rizal. Untuk beberapa saat Rizal terhanyut dalam susana. Dia benar-benar melihat dengan jarak dekat wajah istrinya. Dan refleks setelah Sierra mencium tangannya. Dia menarik gadis itu ke dadanya. Kemudian dengan gerakan cepat bibirnya mencium kening Sierra dengan penuh kasih sayang. "Tuti, ngapain?" Sierra kaget. Langsung berteriak. Orang-orang di belakang fokus dengan adegan romantis yang diperlihatkan kedua pengantin. Hingga teriakan Sierra pun tidak ada yang mendengarnya. Hanya Rizal yang dengan sangat jelas mendengar itu. "Diam, ikuti aturan." Banyak wartawan yang datang. Rizal tersenyum sinis. Setelah mencium kening istrinya, tangannya langsung merangkul tangan Sierra di sampingnya. "Senyum jangan cemberut," perintahnya lagi. Keduanya sedang menghadap ke arah fotografer dan beberapa wartawan, yang sengaja diundang untuk meliput acara pernikahan mereka. Sierra tersenyum, dan Rizal pun sama. Pria itu apalagi, sudah sangat tahu bagaimana berhadapan dengan wartawan. Dia bisa bermuka dua antara di depan wartawan dan kehidupan aslinya. Bisa banget si Tuti senyum-senyum begitu. Serasa dia pria yang paling bahagia menikah denganku. Uek, jadi pengen muntah lihat kelakuan suamiku sendiri. Sierra, kenapa coba kamu bisa menyukai orang seperti dia? Baru nyadarkan kalau orang yang kamu kejar-kejar tidak sebaik yang dipikirkan. Sierra mulai bergumam sendiri. Tangannya masih di genggaman Rizal. Pria itu benar-benar memegangnya dengan sangat erat, tanpa mau melepaskannya sebentar saja. Setelah acara akad nikah, yang diakhiri dengan doa dan khutbah nikah oleh Kiai Bahar, kini langsung dilanjutkan untuk acara selanjutnya, resepsi. Keduanya diajak untuk berganti pakaian di sebuah kamar. "Lepaskan, gak usah pegang-pegang tangan." Sierra langsung mengibaskan tangannya dari tangan Rizal, saat langkah mereka sudah menjauh dari kamera-kamera wartawan yang tidak berhenti mengambil foto mereka. Berita pernikahan keduanya yang mendadak, hanya 2 minggu setelah lamaran langsung menikah, banyak mengejutkan masyarakat umum. Para penggemar Ustadz Oza banyak yang kecewa. Mereka ada yang kesal dan ada yang menerima dengan ikhlas keputusan idolanya itu. "Dari tadi juga aku ingin melepaskannya," seru Rizal tidak mau kalah. Dia berjalan cepat dengan wajah datarnya. Kini dia sudah kembali ke mode cueknya, berjalan cepat meninggalkan Sierra di belakangnya. "Hih, ngapain juga tanganku ini betah banget pegang tangannya dia tadi." Oceh Rizal dalam hatinya. Dia sudah jauh melangkah meninggalkan Sierra di belakang. Rizal masuk ke sebuah kamar untuk mengganti bajunya.
di belakangnya ada Derry yang tidak pernah jauh dari dirinya. Sampai jam berapa acara ini selesai? Membosankan sekali. Aku sudah capek, keluh Rizal kepada Derry. Masih lama Ustadz, resepsinya saja baru akan dimulai. Apa Ustadz lapar atau haus? Biar saya carikan makanan untuk Anda dulu. Derry menawarkan sesuatu kepada Rizal. Tidak usah, lihat mukanya dia. Buat aku jadi gak lapar. Tiba-tiba tidak berselera makan. Hardiknya kesal. Beberapa menit kemudian Sierra masuk ke kamar yang sama, ditemani dengan tukang rias yang akan membetulkan riasannya. Ini baju untuk Bapak di acara selanjutnya, silahkan dipakai. Seseorang dari luar mengantarkan baju ganti Rizal. Mata pria itu langsung melotot ke arah Derry. Dengan tangannya dia menyuruh Derry keluar dari kamar itu. Sementara Sierra yang baru sampai ke dalam kamar hanya menatap heran kepada suaminya. "Gantikan bajuku," serunya sambil melempar baju itu ke arah Sierra. "Aku menggantikan baju kamu? Mending kamu saja." Sierra mengejar Derry yang sebentar lagi akan keluar dari kamar itu. "Kenapa harus aku yang menggantikan baju dia, sedangkan dia menyentuhku saja tidak mau? Apa-apaan?" Sierra berhasil menghentikan langkah Derry yang akan keluar dari kamar. "Ibu lupa aturannya. Setelah menikah, tanggung jawab ibu mengurus semua keperluan, termasuk menggantikan bajunya. Tidak mungkin aku atau tukang rias juga kan?" Derry melengos meninggalkan Rizal dan Sierra hanya berdua di kamar itu. "Belum apa-apa dia sudah memulai menyiksaku. Apa maksudnya coba? Dia berniat tidak menyentuhku selama 6 bulan, tapi dia menyuruhku melakukan semua ini. Otakmu apa isinya Tuti?" Batin Sierra mengoceh sendiri, dengan kelakuan dari pria yang kini sudah menjadi suaminya itu. "Sampai kapan kamu berdiri di situ? Wartawan sudah nunggu, cepetan." Kata wartawan kini selalu menjadi alibinya. Sierra membalikkan badan. Sungguh berada di sebuah ruangan dengan seorang lelaki yang ia sukai, membuat hatinya tidak karuan. Apalagi, ia disuruh menggantikan bajunya. Kepala dan hati Sierra benar-benar serasa ingin meledak. Bahagia, kesal, kecewa semuanya menjadi satu. Andai Rizal mau menurunkan egonya, dan bersikap lebih baik kepadanya, Sierra akan sangat bahagia dengan pernikahan ini. "Aku akan menyiksa kamu selama 6 bulan ini. Aku tahu kamu menyukaiku. Berada di dekat orang yang kamu sukai tapi tidak bisa menyentuhnya. Menyedihkan sekali hidup kamu. Hahaha." Tiba-tiba saja Rizal tertawa sendiri tanpa sebab di dalam kamar. Sierra langsung menatap wajah suaminya, yang barusan ia lihat sedang tertawa. "Apa, dia ketawa tiba-tiba? Ada apa? Aneh sekali. Apa dia gila?" Umpat Sierra merasa kalau Rizal itu ada kelainan jiwa. "Di luar dengan sikap anehnya dia padaku, apa yang diperintahkannya adalah kewajibanku sebagai seorang istri. Setidaknya dia walaupun tidak jelas begitu, paham dan masih menjaga dirinya untuk tidak disentuh oleh orang lain yang bukan mahramnya." Sierra mulai berjalan ke arah Rizal, mengambil baju pengantin yang tadi dilempar kepadanya. Gadis itu dengan percaya diri mendekat ke arah Rizal, dengan wajah datarnya. Sierra memberanikan diri untuk memperkecil jarak di antara mereka. Saat keduanya sudah saling berdekatan, Sierra mengambil nafas panjang, hanya terdiam mematung untuk beberapa saat. "Kenapa? Tidak berani ya mengganti bajuku? Aku tahu kamu sangat menyukaiku, jadi jangan malu-malu mendekatlah," ucap Rizal pelan. "Bukan aku tidak mau menunaikan kewajibanku sebagai istri menggantikan baju kamu. Tapi aku ini seorang manusia, diciptakan Allah sama sepertimu. Berikan baju itu dengan sopan kepadaku. Baru aku akan melakukannya." Sierra melemparkan kembali baju Rizal ke mukanya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya.
Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.